karena ini kontroversial banget gitu. Hmm. Karena ada beberapa case di dalam Alkitab yang mencantumkan atau menceritakan tentang di mana wanita itu memimpin. Salah satu contohnya yang aku inget banget tuh kenceng banget yang namanya Deborah. Dia memimpin gitu ya. Ya udah kalau misalkan gak ada yang gak mau, ya udah aku aja gitu kan. Equality ini sebenarnya itu kan di sosmed itu kan banyak yang nulis ya. Jadi kan sebenarnya kita digiring ya untuk kita jadi menyetujui, diarahkan kepada pendapat-pendapat orang-orang tersebut ya, pribadi demi pribadi ya, lepas pribadi. Jadi Padahal mereka juga punya agenda sendiri mungkin ya. banget. Gitu ya. Welcome to our podcast, Sit In Podcast. Yeay. Perkenalkan, nama aku adalah Trisha Cesarini dan juga biasa dipanggil dengan nama Caca ya. Hari ini akan memandu kalian semua untuk bisa memiliki perbincangan dan juga sebuah diskusi yang begitu menarik ya. Karena akhir-akhir ini tuh topiknya sangat hangat banget. Dan judul daripada podcast hari ini adalah The Equality and Equity Women in Church. Nah, namun sebelumnya seperti biasa, aku akan mengajak kita semua untuk bisa jangan lupa subscribe di YouTube GKDI Official dan juga bisa menemukan kita di sosial media lainnya seperti di TikTok, Instagram, Facebook di @GKDI Official, double F ya, jangan lupa ya. Nah, hari ini aku akan sebelum memperkenalkan narasumber yang luar biasa, aku akan sharing sedikit nih tentang background yang akan kita bicarakan di podcast hari ini. Yaitu adalah di tengah isu equality, di mana para wanita memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita ya. Apa yang bisa dikerjakan dengan pria, harus bisa juga dikerjakan dengan wanita. Dan semua orang boleh melakukan atau bahkan mendapatkan hal yang sama. Ya, dan hari ini kita mau belajar dan melihat apa sih yang dikatakan Alkitab tentang hal ini. Bagaimana isu equality antara pria dan wanita dalam lingkup gereja. Ya, bagaimana wanita juga dapat berperan di dalam gereja dan apa saja sih yang dapat mereka lakukan selama mereka sebagai wanita di gereja. Nah, sebelum kita lanjut ya, aku akan memperkenalkan pembicara yang sangat luar biasa. Aku biasanya panggil dia tante ya, karena di sini ditulisnya pakai kakak aja gitu. Tapi aku memilihnya untuk memanggilnya tante karena udah kebiasaannya. Hari ini kedatangan seseorang yang sangat spesial. Aku juga baru tahu, for your info ya, dia adalah seorang lulusan diploma business management di mana? Sydney, Australia. Wah, luar biasa, ini international ya pembicara kita ya, tim semua sekalian ya. Namun sejak tahun 1996, di mana waktu saya baru lahir ya, ia telah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan secara penuh waktu. Wah, luar biasa banget ya. Nah, sekarang tante yang satu ini dengan suaminya memimpin jemaat Gereja Kristus di Indonesia wilayah Tangerang. Mengajar Alkitab, konseling, dan mentoring adalah kegiatan sehari-harinya. Intinya kepoin orang ya tante ya. Langsung aja kita sapa semuanya. Ini adalah Tante Joy. Banyak ya penontonnya ya. Oke. Tante, gimana kabarnya hari-hari ini? Baik. Sepertinya kita baru bertemu ya. Setiap hari kayaknya. Setiap hari kayaknya ya. Kira-kira sibuk apa nih Tante nih hari-hari ini? Masak Ya, gitu. biasalah. Ngapain ngurusin tuh? orang-orang terus. Wah, luar biasa ya. Aku secara pribadi kenal banget ya sama Tante Joyce ini. Memang luar biasa. Hari ini jam segini udah di mana? Besok beberapa jam kemudian udah di mana gitu. Lewat statusnya aku bisa memantau ya. Tante Joyce ini kemana-mana karena memang itu ya yang dia lakukan untuk bisa mengasihi dan juga membantu orang-orang di luar sana. Nah, Tante, hari ini kan dengan topik yang aku tadi juga udah sharing ya ke audiens semuanya. Kita kan ada di zaman ya adanya
kesamaan ya dan juga equality itu sendiri antara pria dan juga wanita. Nah, kira-kira di mana sih apa yang bisa dan boleh dilakukan pria seharusnya orang-orang bilang bisa juga dan boleh dilakukan sama wanita. Nah, contohnya itu adalah dulu tuh wanita mungkin kita tahu bahwa cuma boleh di dapur aja. Ya, nggak boleh sekolah. Tapi sekarang kita bersyukur banget karena adanya pahlawan kita yang namanya adalah Ibu Kartini. Wanita juga bisa punya kesempatan yang sama ya, bisa kerja, kuliah, bahkan memimpin ya. Nah, di satu sisi kan kita tahu bahwa itu adalah sebuah hal yang sangat bagus. Ya, di mana wanita bisa dapat kesempatan yang sama dengan pria juga. Tapi di satu sisi kita juga sadar bahwa wanita dan pria itu berbeda. Ya, dari fisik dan peran juga pasti beda banget ya kan ya. Kalau harus benar-benar sama, kadang-kadang bahkan bisa ekstrimnya kita bisa mikir laki-laki kayaknya bisa juga nih melahirkan dan menyusui gitu ya. Nggak bisa deh ya. Tapi sebenarnya gimana nih menurut Tante tentang pandangan fenomena ini ya, tentang mengekualkan antara pria dan wanita ini gimana sih idenya gitu? Menurut Tante gimana? Oke, first of all thank you banget ya udah undang aku. Aduh. Nah, bicara memang tentang equality itu nowadays itu memang lagi ini banget ya, ngetop banget ya. Di film-film ya, di bioskop, banyak banget. Social media, kita scroll banyak banget ya tentang persamaan gender ya. Quotes-nya gitu ya. Banget deh. Dan itu memang sepertinya makin kemarin tuh makin ini banget, makin booming ya, happening ya. Padahal itu kan sebenarnya membicarakan tentang apa ya namanya equality, kayaknya persamaan gitu. Semua pokoknya harus sama gitu kan. Sedangkan kalau equity kan itu bicara tentang kesetaraan. Bicara tentang kesetaraan, cuman kan memang equality ini sebenarnya itu kan di sosmed itu kan banyak yang nulis ya. Jadi kan sebenarnya kita digiring ya untuk kita jadi menyetujui, kita menjadi apa ya istilahnya diarahkan kepada pendapat-pendapat orang-orang tersebut ya, pribadi demi pribadi ya, lepas pribadi. Jadi padahal mereka juga punya agenda sendiri mungkin ya. Banget. Gitu ya. I see. Jadi kalau kita nggak benar-benar menggali, kita tidak benar-benar menguasai, udah pasti kita akan keikut. Ya apalagi kan istilah teman-teman kita begitu, oh iya kita cuman ya udahlah ikutlah gitu kan. Sedangkan kan equity itu goalnya untuk persamaan di dalam keadilan ya. Yang goalnya adalah keadilan. Goalnya keadilan, iya. Jadi sedangkan keadilan itu kan kalau memang kita percaya sama firman itu harusnya dari firman Tuhan. Biar tidak lebih ada agenda-agenda orang yang jadi berubah-berubah gitu standar keadilannya. Yes, exactly. Wow. Gitu sih. Baru tahu juga ya aku secara pribadi ya tentang the equality dan juga equity yang tadi itu ya. Bahwa yang aku tangkap dari pandangan Tante Joyce adalah equality itu lebih membahas tentang ya semua orang dapat yang semua sama gitu ya. Nggak peduli tuh dia kecil, gede, apa kondisi personalnya ya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang equity, artinya adalah kita punya goal itu sama-sama adil ya, fair gitu ya. Betul. Tapi ya memang kita perlu balikin lagi gitu bahwa ini semua standarnya siapa nih? Standar keadilannya menurut manusia atau standar yang absolut yang dari Tuhan ya. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang absolut itu ya datangnya cuma dari Tuhan yang nggak pernah berubah gitu ya. Betul. Mau keadaan zaman kayak begini atau begitu ya tetap aja sama ya dari dulu sampai sekarang. Wow. Luar biasa banget ya. Jadi kan memang kayak misalnya kita buat laki-laki buat dosa, wanita buat dosa, ya harusnya sama, keadilan itu harus sama. Nggak bisa karena wah dia cowok harusnya bisa lebih dimaafkan, cewek jangan. Nah itu kan jadi beda gitu. Nah, oh ya berarti tadi tentang equity dan juga equality itu Tante tadi ada bilang bahwa equality itu ya kalau di mata Tuhan ya, di mata Tuhan itu
lebih kepada dosa yang ya semuanya sama Ya, gitu, harusnya nggak ada sama. yang kecil gede gitu ya. Iya. Tapi kalau equity berarti berbicara tentang lebih ke peran ya. Perannya antara wanita dan juga pria itu berbeda ya di mata Tuhan gitu. Nah, pingin nanya nih ya Tan ya, gimana pandangan Tuhan sih menurut Bible ya, based on Bible, peran wanita dan pria itu sendiri. Oke. Nah, sebelumnya saya mau bilang ya, sebagai wanita tuh aku bangga banget. Keren banget ya jadi wanita. Keren kita itu peka, sensitif, detail, terus udah gitu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Multitask. Sambil nelpon, ngurusin anak, sambil masak. Itu wanita banget. Nah kalau tanyain peranan, ya itu sebenarnya ya. Cuman kan kita lihat di Bible ya. Sebenarnya kan di Kejadian 1 ayat 18 kan Tuhan bilang dia menciptakan wanita itu suitable helper. Wow. Helper yang the best banget deh. Ya buat si Adam ya. Kayak gitu. Jadi saya sangat percaya bagian kita itu istilahnya tanpa kita juga gak akan mudah ya. Pasangan kita itu Adam itu. Jadi Hawa itu diciptakan memang benar-benar sempurna banget. Lebih ke situ. Jadi lebih kalau yang aku tangkep perannya wanita itu sebagai helper membantu pria. Dalam struktural mereka kan sangat kuat di dalam struktur, vision, di dalam leadership gitu ya. Itu suami gue banget deh. Wah, ya gimana kah dia? Itu cintaku banget gitu. Kenceng dia pokoknya visinya. Wah, kita lagi baru masuk tahun 2000 dia udah ngomong 2030. Wah, ahead ya, 30 years banget. ahead. Jadi kan aku yang, Hani pelan-pelan Hani. 2001, 2002 gimana, 2003 gini, gitu. Lebih ke detailingnya ya. Tapi tetap satu tujuan sebenarnya ya. Betul banget. Berarti yang aku tangkap tadi dari ayat yang Kejadian 1 ayat 18 itu dibilang bahwa suitable helper ya buat si pria ya. Bagaimana sebenarnya tujuannya untuk glorify Tuhan juga ya. Betul untuk kemuliaan banget. Tuhan yang mana peranan kita tuh penting banget gitu, bukan penting aja tapi penting banget untuk mengarahkan ya dan juga kasih tahu ada nggak hal-hal lain yang kalau bisa miss nggak detail itu kita bisa bantuin ya. Contoh misalnya pasangan kita sedang sharing ya, kita lihat kayaknya ada yang kurang nih, kita catat, terus kita ceritain kasih tahu sayang kayaknya itu ada yang kurang atau kayaknya mungkin itu begini deh harusnya atau gimana. Tapi maksudnya the way kita sampaikan juga ya bukan ngatur atau ngebimbing pasangan kita ya. Jangan kamu harus gini gitu. Iya, kok kamu begini sih, kok kamu begitu. Aku pernah sih dibimbing di area itu sama suamiku. Tenang. Terlalu semangat. Ini sudah persetujuan ya tante ya. Sudah ya. Gitu. Terus kan maksudnya mereka kan sangat fokus lurus gitu ya. Nah kalau ya memang kayak aku sama pasanganku, aku lebih into relationship. Jadi istilahnya nih yang perintilan-perintilan atau yang pertemanan, sayang aku yang buka percakapan, dia yang lurus. Langsung masuk sampai tembus sampai gol gitu. Ada harmonisasi ya. Jadi itu kan yang kita beda-beda lah peranannya. Wah, gitu. Ini dapat banget ya. Berarti tadi tuh apa yang aku dapetin Tan, pria ke struktur, wanita lebih ke relationship ya. Jadinya sebuah karya yang luar biasa banget. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar ya udah harus sama ngelakuin ini itu. Karena kalau semuanya sama, ya nggak ada yang saling melengkapi dong, ya kan? Tapi tentang equity atau tujuannya supaya bisa mencapai kualitas itu tersendiri ya, untuk membangun sebuah kehidupan yang jauh lebih berkualitas. Wah, ini luar biasa banget ya, kayaknya para audiens harus tahu lebih detail ya. Mungkin lebih ininya harus minta konsultasi sama Tante Joyce ya. Banyak lah itu. Iya, dan nextnya aku pingin juga nih bahas ya Tan ya, karena ini kontroversial banget.
gitu. Karena ada beberapa case di dalam Alkitab yang mencantumkan atau menceritakan tentang di mana wanita itu memimpin. Tadi kan kalau tante bilang ya harusnya pria yang memimpin ya, yang mengambil langkah gitu, terus vision ahead dan segala macamnya, wanita yang mendukung. Tapi kan kita tahu ada beberapa kasus lah ya di Alkitab, seperti salah satu contohnya yang aku inget banget tuh, kenceng banget, yang namanya Deborah. Dia memimpin gitu ya. Ya udah, kalau misalkan gak ada yang gak mau, ya udah aku aja gitu kan. Terus kita juga bisa lihat Esther memimpin sebagai ratu Israel ketika bangsa Israel dipimpin oleh Persia waktu itu ya. Nah, menurut kakak gimana nih tentang hal ini? Gimana nih? Ini kontroversial banget. Iya, itu menarik sekali ya. Dan bahkan itu akhirnya dipakai untuk istilahnya mengatasnamakan Deborah, wanita-wanita jadi bisa memimpin lebih ya. Jadi pembenarannya ya gitu ya. Yang menarik adalah sebenarnya itu cuman satu cerita kasus tertentu, kasus dari seluruh Alkitab. Ya, yang dimana memang kalau saya lihat saat itu para pria tidak ada yang mau memimpin. Oh iya. Lebih ke situ. Jadi itu kan cuma one event, bukan desainnya Tuhan keseluruhan di Alkitab. Jadi kita perlu, itulah makanya seperti uang palsu sama uang asli lah ya. Yang kita perlu dalamin tuh uang asli, jangan uang palsu, karena selalu akan ada banyak uang palsu. Tapi kalau asli kan waktu kita pelajarin, pas kita lihat uang palsu sebentar aja, kita udah tahu. Ini nggak benar menarik, nih. Yang lebih sesuai mungkin dengan agenda kita ya. Kita bisa give in ke sana. Jadi waktu kita benar-benar mempelajari firman, kita jadi nggak ketipu gitu loh. Kalau kita pelajari, kita setuju ya, orang bilang, oh iya benar-benar. Karena Deborah ini, kita boleh lah kita memimpin apa segala macam. Ternyata kan cuma satu kalau kita benar-benar mempelajari. Itu cuma satu event itu saja. Lebih ke situ. Nama-nama wanita yang ditulis di Alkitab banyak. Dan saya bangga banget melihat wanita-wanita yang luar biasa ini ya, yang mensupport. They are the supporters. Mereka bukan yang sibuk nunjuk sana sini gitu, mengurusin laki-laki gitu. Tetapi mereka mensupport para laki-laki. Itu sih sebenarnya kalau yang aku baca ya, gitu. Wah, jadi ya ini kasus tersendiri ya, yang sebenarnya memang Tuhan juga cantumkan lewat di Alkitab supaya kita belajar gitu ya, bahwa kepemimpinan harus ada dimanapun itu gitu ya. Tapi ya aku jadi keinget juga ya waktu pas baca tentang Deborah itu, sebenarnya karena memang gak ada yang ambil keputusan waktu itu dan gak ada yang mau maju. Betul. Gitu, jadinya ya terpaksa lah istilahnya kayak Deborah, ya sudah aku maju aja gitu ya. Terus satu lagi, memang kebetulan kita ada grup ya, saat teduh kita yang hari Sabtu jam 5 pagi itu ibu-ibu udah semangat. Wah, luar biasa. Untuk menggali firman ya. Jam 5 saya masih tidur kayaknya. Oke. Jadi dalam setahun ini kita menggali dari perjanjian lama ke perjanjian baru tentang wanita-wanita di Alkitab. Dan kita pelajari kenapa Tuhan memilih mereka. Ini hal yang menarik. Yang pertama memang kan Tuhan bilang dia mencari orang-orang yang mencari dia ya. Jadi yang pertama saya percaya ya kalau kita gak nyari, ya itu juga maksudnya samalah kalau kita nggak nyari kerjaan, mana mungkin kita langsung dikasih kerjaan gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi saya pelajari tentang kesalehan. Ya, jadi banyak ayat di Alkitab bicara tentang kesalehan wanita-wanita itu. Jadi saya berasa wow, kenapa si Deborah, Ruth, Naomi dipakai Tuhan gitu ya. Maria, karena kesalehan mereka. Mana Alkitab? Nah, saya juga ada sempat cari sedikit ya arti dari kesalehan itu gitu, dan saya berasa ini keren banget. Ternyata di Google waktu saya search, saleh itu artinya budi luhur. Wah. Tidak memihak, lurus, jujur, taat, alim, patuh. Dan yang terakhir benar. Wow, righteous. Nah kalau Alkitab kan bilangnya memang kan righteousness itu kan luar biasa banget. Wah, itu yang Tuhan cari dan yang Tuhan mau. Gitu sih.
Wah, ini luar biasa banget ya, penonton sekalian ya, bahwa, Hmm. kalau bisa disimpulkan dari yang Tante Joyce bilang tadi, Hmm. tentang kontroversial ini ya sebenarnya base-nya atau dasarnya itu untuk menjadi good helper dan juga bisa di-choose sama Tuhan, ya kita Hmm. sendiri harus saleh, Yes. ya sebagai seorang Mm-mm. wanita, Mm-mm. ya yang benar-benar Iya. bisa menjalankan fungsinya untuk Mm-mm. bisa membantu si prianya ini Mm-mm. gitu ya. Karena kalau enggak ya kita sendiri bahkan bisa nggak punya batasan yang sehat ya, Kita yaitu bisa akan ngambil. muter-muter di padang gurun Iya, karena tidak muter-muter. ada yang memimpin. Iya, dan mungkin kita juga bisa yang ngambil gitu ya Yes. kepemimpinan itu yang jadi queendom jadinya ya. Iya, benar. Wah, iya ini luar biasa banget. Nah, kita lanjut ya Tante ya. Yeah. Kita akan bicara tentang peran wanita di dalam gereja secara praktikalnya. Tadi kan kalau kita udah bahas tentang keyakinannya, kita bicara tentang konsepnya. Nah mungkin Tante bisa sharing gak sih kayak bentuk practical things-nya, peranan wanita itu di dalam gereja itu contohnya kayak apa aja sih gitu. Dan batasan-batasan mereka ya gitu secara kesehariannya gitu supaya tidak melampaui batasan mereka sebagai wanita yang mengambil mungkin perannya pria gitu. Iya. Nah memang karena saya sudah melayani dari single ya. Jadi saya belajar tuh waktu dari single itu apa ya? Ya memang kan fokus kita kan kita pergi bantu orang ya. Bible study sama orang, konselingin orang gitu. Tapi waktu yang saya bersyukurnya waktu saya dapat kesempatan dipinang oleh jantung hatiku, kekasih hatiku. Kekasih hati ya. Yang di belakang sana. Nah itu benar-benar saya baru mengerti loh peranan wanita. Aduh jadi malu. Maksudnya begini, jadi waktu kita mimpin bareng kita dikirim ke Manado. Dan itu kayaknya baru beberapa bulan pertama di sana suamiku udah bilang, sayang kamu bikin Women's Day ya? Wah saya panik.com karena saya bingung. Kenapa harus bikin Women's Day? Kita belum nyampe 100, kita belum ini banyak banget gitu. Tapi waktu suamiku menjelaskan, kita berdiskusi lagi. Lama kelamaan itu menjadi keyakinan saya waktu ya memang pertama saya OB ya. Suka gak suka OB aja lah pokoknya. Karena saya percaya pasti Tuhan yang akan menyertai dan suamiku juga akan support aku. Jadi di situ ternyata saya melihat saya sendiri pun jadi dilatih ya untuk bisa fokus kepada kekuatan saudari-saudari di dalam jemaat. Jadi saya melihat ada yang sangat bagus di dalam dekorasi, sangat bagus di dalam provide makanan, sangat bagus di dalam MC, banyak sekali. Saya pikir kan kita biasa ya paling cuma nyanyi songmin ya. Asyir pun akhirnya karena hampir setiap tahun ada Women's Day itu membuat kita juga ya di Tangerang ini ya. Saya belajar orang-orang punya wanita-wanita punya kekuatan itu jadi semakin ke-expose. Mereka jadi semakin terlatih talenta mereka. Wow. Yang kita nggak pernah lihat bahkan semakin shining. Bahkan kita minta mereka ya pokoknya dari awal sampai akhir kalian yang atur. Mereka bisa membuat ada yang bikin dramanya lucu banget. Bajunya mereka jahit sendiri. Wah luar biasa sekali. Wah segala macam deh. Jadi saya berasa wow so amazing ya. Waktu kita jadi event itu memang mungkin sebagian orang aduh meletihkan ya. Tapi sebenarnya itu bisa membantu setiap wanita mereka jadi lebih ke-expose bagian-bagian yang kita nggak pernah lihat. Talenta mereka akan semakin kelihatan dan itu akan semakin bertumbuh. Jadi amazing sih. Kita juga bikin kelas-kelas, kita bikin kelas menjahit, kelas memasak, cooking class, kelas make up. Wah makin kelihatan lagi mereka. Dan bahkan melalui event-event ini, sebagian dari saudari-saudari ini mereka bahkan menjadi bisnis mereka bahkan. Mereka belajar memasak, mereka jualan, mereka juga akhirnya
financially juga jadi lebih bisa membantu support keluarga. Dan itu luar Ah, biasa menurut aku. kelas-kelas itu aku dengar tuh ada kisah-kisah yang menginspirasi juga ya dari semua Yes, sister-sister ya. sangat. Jadi saya melihat, wah saya juga jadi terharu ya melihat ya. Wah orang yang dia merasa dia nggak mampu, dia nggak sanggup. Bahkan dari kelas menjahit, dia bahkan bisa mengajar dosen, dia bisa mengajar ibu-ibu yang luar biasa yang, Wah, iya hanya karena dia mengambil keputusan untuk bisa belajar dari kelas-kelas tersebut. wah. Itu sih. Ini luar biasa sekali ya Hmm. waktu dengar tante tadi sharing, ya saya juga sebenarnya salah satu, wanita yang terlibat juga ya, karena kan kita Dicemplungin sama ya. ya, gitu. Tapi, ini menjawab juga Hmm. pertanyaan yang, tim juga tadi sediakan bahwa, Mm-mm. inilah cara untuk kita bisa mengeksplor ya, untuk, Yes. mendapatkan hikmat gimana sih caranya supaya, eee, para wanita bisa terlibat gitu ya, Iya. dan mereka berpartisipasi Mm-mm. dalam, perannya mereka di Mm-mm. dalam tubuh Kristus gitu ya. Tadi Iya. yang aku tangkap ya lewat, berbagai macam workshop, mungkin Mm-mm. kelas-kelas ya. Iya. Terus, dari situlah kita bisa ngelihat gimana mereka punya talenta yang mereka bisa bagikan dan Mm-mm. bantu orang lain, Mm-mm. terus mereka terinspirasi dan pada akhirnya itu membantu kehidupan mereka juga bisa terus Iya. bertumbuh Iya. gitu ya. Oh ada juga yang ada ibu yang dia berasa aduh meritku kok kayaknya nggak bagus-bagus terus ya. Mmm. Tapi waktu kita minta dia karena saya tahu dia memulai bisnisnya dari nol sampai menjadi luar Ah, biasa loh. Nah waktu dia share itu, wah itu sangat membantu. Itu pun membuat dia jadi lebih semangat. mhm. Karena dia bisa melihat, oh iya saya berguna ya. Mmm, Saya bukan cuman begini aja gitu. mhm. Lebih Wah, ke luar situ. biasa. Terus aduh banyak sih cerita-ceritanya dan saya berasa ini memang luar biasa waktu kita Iya, benar-benar mengeluarkan talenta-talenta yang ada melewati acara-acara kita. betul. Dan ini sebenarnya kayak nyambung juga ya Tante ya, maksudnya, bahkan mungkin lebih mudah antara women talk to women gitu. Kayak Banget. maksudnya apa yang Nyambung. iya, nyambung karena Mm-mm. kan wanita itu lebih mudah bounded by emotions Yes. gitu kan. Mm-mm. Jadi waktu pas mereka cerita tentang kisahnya Mm-mm. mereka, itu Iya. inspire dengan kayak efek domino aja gitu ya. Mereka juga Benar-benar. jadi merasa diingatkan, mereka juga jadi merasa, ternyata ada yang mirip ya kayak aku gitu, tapi bisa gitu Yes. ya. Iya, iya, iya. Akhirnya itu bisa empower mereka justru ya Iya, untuk mereka melakukan betul. perannya di dalam gereja. Wah, ini Mm-mm. luar biasa banget ya audiens Kayaknya ada lagi kalian. yang aku mau tambahin. Gimana tuh Tante? Boleh boleh Enggak, boleh. maksudnya iya bahkan secara grup mereka waktu mereka mendapatkan bagian di Mhm, dalam keterlibatan dalam mhm, acara-acara. mhm. Saya ingat banget tuh yang terakhir kemarin bahkan mereka bisa sampai jam 11 malam hari Mmm, biasa masih di gereja mhm. bela-belain hanya untuk mendekorasi. Wah, I was like, wow, kita bahkan yang bilang, ayo pulang, 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 udah malam banget. Tapi mmm, mereka begitu excited, niat kayak banget gitu. ya. Niat, karena mereka berasa they wanna give their best. Ya Wow, itu sih. luar biasa banget ya. Ini bahkan aku denger juga bukan cuman anak muda ya, Hmm, ibu-ibu, ibu-ibu, emak-emak, emak-emak. oma-oma juga. Wah, Mereka yang bahkan kita tidak menyangka waktu kita kasih tanggung jawab yang tepat. Wow, dia benar-benar extra mile. Itu taman di depan dari yang berantakan. Dia bawa bahkan tukang taman wah, untuk memastikan taman di depan. jadi Floor indah by cantik floor. ya. Cantik sekali semuanya. Ya karena itu. Jadi Iya amazing iya. ya. Luar biasa sekali ya. Hmm, Jadi, yang aku dapat memang, dari yang Tante sharing tadi, hmm, itu bahwa peranan wanita secara praktikal itu kita bisa dapatkan ketika diekspos lewat sebuah event ya. iya. Sebuah, kelas-kelas dan Mm-mm, juga hal-hal yang sifatnya women talk to women. iya. Ya, jadi mereka pun juga lebih bisa dapetin satu sama lain dan itu pun menginspirasi mereka untuk mereka sendiri Yes. bisa bertumbuh Mm-mm, di dalam kerajaan Tuhan. iya. Nah, untuk spesifiknya tadi mungkin ini menjawab pertanyaan yang sebelumnya ya yang aku tanyain, antara boundaries apa sih dengan brother ya, yang mungkin Tante Joyce tadi juga udah mention di sebelum-sebelumnya Mm-mm, bahwa ya kita ingetin tuh detailnya, terus habis mm-mm, itu schedule mungkin ya, mm-mm. terus ini belum, itu belum gitu. Yes. Kadang-kadang kan karena pria itu bisa kayak yang mono Lurus, gitu ya, iya. lurus tujuannya nggak lihat kiri kanan gitu. Kadang-kadang Mm-mm. bisa
lupa atau mungkin ada hal-hal yang terlewatkan, itulah tugasnya perannya wanita untuk bisa mengingatkan ya, supaya ya pada akhirnya menghasilkan karya itu ya yang berujung pada kualitas hidup yang jauh lebih baik. Iya, jadi memang kalau dibilang kita nggak ada peranan atau kita nggak equal, menurutku itu salah. Peranan kita itu besar sekali karena kita juga banyak wanita di dalam lingkungan kita yang kita perlu bantu, dan itu butuh seperti yang kamu bilang tadi, women to women talk. Wah, dan hasilnya luar biasa sekali ya. Kalau yang aku tangkap hasilnya adalah banyak banget orang-orang yang menemukan talenta mereka. Betul. Banyak yang bertumbuh juga secara spiritual, emosi mereka juga mungkin, dan bahkan hal-hal yang mereka nggak pernah temuin, mereka bisa temuin ya, waktu pas mereka di-expose dan juga dibantu mereka berperan. Wah, ini luar biasa banget ya, nggak berasa kita udah di penghujung, nggak berasa ya. Nah, intinya kesimpulannya pada podcast hari ini ya tentang the equality and juga equity women in church adalah sebenarnya di mata Tuhan itu gimana keduanya bisa punya harmonisasi ya. Antara pria dan wanita menjalankan perannya masing-masing untuk kemuliaan Tuhan. Gitu, bukan agenda dari setiap orang yang mungkin kita bisa salah hari-hari ini kita disuarakan untuk menyuarakan agenda setiap gender gitu loh. Jadi nggak ketemu gitu ya. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa ya tujuannya sama-sama gimana memenuhi tugas daripada Tuhan untuk pria dan wanita. Ya, dan tadi praktikalnya apa yang kita bisa lakukan sebagai wanita ya, sesuai dengan firman Tuhan juga tanpa melewati atau melampaui batas daripada peran pria, yaitu adalah kita bisa women to women ya. Bagaimana kita bisa bikin sister class, kita bikin workshop, kita bikin hal-hal yang sifatnya happening banget ya untuk sister-sister atau wanita, itu bisa banget untuk memunculkan talentanya mereka juga masing-masing. Dan yang terakhir, ya ini sebuah inspirasi ya untuk semua wanita untuk juga ternyata bisa saling membangun gitu ya, dan mengencourage ya satu sama lain. Wah, ini satu pembicaraan yang luar biasa banget ya Tante. Thank you banget ya, menarik banget ya kita hari ini bahas the equality tapi dan juga equity dari firman Tuhan, dan ternyata memang benar ya, Bible itu dari satu ayat aja kita bisa menemukan banyak hal. Ya, dan banyak banget insight-insight yang hari ini aku percaya audiens juga bisa dapatkan. Dan kalau kalian semua juga again tertarik ya untuk mempelajari lebih dalam tentang firman Tuhan dan ingin mengubah hidup kita seperti yang Tuhan mau, kita mau invite juga para audiens untuk bisa Bible study. Ya. Linknya jangan lupa ada di caption, yaitu ada di bagian pendalaman Alkitab. Dan kita juga mau ingetin ya, untuk semua audiens, kita juga ada gereja di 37 kota di Indonesia. Kalau kalian semua mau bergabung dan juga beribadah bersama dengan kami, kita juga welcome kalian banget. Ya, dan kita senang sekali ya hari ini bertemu, bisa berdiskusi dengan Tante Joyce. Terima kasih Tante sudah berbicara. Kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan. Sama-sama. Sudah mendengar, dan juga untuk para pendengar sekalian sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Ya, terima kasih juga untuk para kru yang ada di sini ya, sudah bekerja keras dan juga membangun topik yang luar biasa ini. Undang-undang saya lagi ya. Gitu. Dan mungkin ada tema yang ingin dibahas di podcast berikutnya, silahkan taruh di kolom komentar. Jangan lupa ya, di request aja. Suggestion dari kamu itu sangat berarti buat kita semua. Last but not least, kalau video ini membantu kamu, jangan lupa subscribe, turn on the notification supaya nggak ketinggalan update konten terbaru kita juga. Ya, dan please share this video ke sebanyak mungkin orang dan every single moment yang harus mendengar tentang hal ini ya, agar semakin banyak orang-orang yang juga bisa terbantu ya. Gitu. Dan jangan lupa untuk find us and follow us di social media lainnya seperti di Facebook, Instagram, dan juga TikTok @GKDOfficial_with_F. Thank you and see you in the next video. Bye.